Paman saya Padua akan membedah berdasarkan literasi dan sesuai pengajaran gereja dari Paman Padua kita, Ibu Bapak. Tetapi saya sebelumnya mohon maaf sama Paman Padua, tadi sudah separuh saya buat di PowerPoint, Paman. Cuma waktu saya nggak nyampe, akhirnya tetap saya buat di Word, tapi huruf saya ganti yang baik dan saya perbesar, Paman. Saya mohon izin loh, Paman. Itu, Paman. Halo, iya? Ya, termonitor, Paman, suara saya, Paman? Ya? Ya, mohon maaf tadi harusnya sudah, tapi sudah separuh menjadi PowerPoint, cuma waktu saya nggak nyampe, akhirnya saya tetap saya buat Word, terus hurufnya saya buat perbesar dan saya buat yang lebih bagus biar pemirsa bisa membaca, Paman. Begitu, Paman. Oh iya, iya. Boleh saya tampilkan presentasinya dari Paman sekarang? Atau bagaimana? Atau Paman memberikan suatu statement dulu, Paman? Ya, boleh sambil tampilkan, tak apa-apa. Oke. Itu Halo, dari Paman. Katekismus Gereja Jaringan, Katolik jaringan. itu. Paman jaringan, Paman jaringan. Jaringan Paman Halo? kayak robot. Halo, Paman. Hah? Halo, Halo? ya. Ya, ini lancar, Paman. Siap, Paman. Siap. Oh ya, oke, oke. Nanti kalau suara hilang, bilang ya, biar saya ulang. Aduh. Aduh, Paman. Halo? Aduh, Paman. Suaranya, Paman. Suaranya, Paman. Oh, saya pakai apa ya? Halo? Jaringan Paman belum termonitor. Oh gitu ya. Gimana Jaringan caranya? Paman tidak bersahabat kayak kemarin-kemarin. Kalau begitu saya pakai hotspot aja. Oke, coba ternyata di live chat bagus kok. Silakan Paman. Saya tak pakai monitor, pakai pakai HP. Paman silakan menyampaikan, ini saya kecilkan aja suaranya. Silakan Paman. Saya tak monitor pakai handphone. Silakan Paman. Monggo Paman. Halo Paman. Silakan Paman. Halo Paman. Halo? Halo? Halo Paman. Silakan Paman. Halo? Silakan Paman. Bisa? Bisa? Bisa, silakan Oh ya, Paman. saya Silakan. hotspot tadi. Ah, bisa tampilkan atau enggak usah lagi yang tadi? Halo? Saya tampilkan ya Paman. Saya tampilkan Paman. Saya tampilkan. Oke, siap. Oh ya, oke, oke. Ya, sudah Paman. Silakan Paman. Oke. Baik, itu dari dokumen resmi gereja dari Katekismus Gereja Katolik ya. Intinya intisari dari keseluruhan ajaran gereja dari abad-abad yang lalu, tradisi bapak-bapak gereja, magisterium. Ya, saya kira itu sudah cukup untuk membuat kita bisa memahami ya. Saya hanya sedikit coba Paman DKC masuk ke bagian dikandung tanpa noda dosa yang di bagian bawah itu. Saya pikir tadi materinya sudah sangat cukup ya. Coba di bagian dikandung tanpa noda dosa itu. Yang tadi di atas tadi. Di bagian atas. Bukan, di atas lagi, yang dikandung tanpa noda dosa. Itu di 490 KGK. 490. Ya itu. Bukan. 490. Terus.
Terus. Ya, itu sudah. Karena Maria dipilih. Saya lupa kasih judul. Itu sebenarnya temanya dikandung tanpa noda dosa itu, Mas. Yang sebelum 490 itu seharusnya ditulis dikandung tanpa dosa tadi. Sesuai dengan dokumen resmi gereja itu. Nah, coba kasih tunjuk yang bagian 490 itu. Halo? Ya, itu tuh. Itu deh. Ya. Baik, jadi itu nah, sebenarnya yang dikandung tanpa noda dosa itu judulnya ya. Hanya mepet itu karena saya ambil dari dokumen resmi gereja. Baik. Ya, kita sedikit menanggapi saudara-saudara kita yang di gereja lain yang mengatakan bahwa kalau pendeta Esra Soro itu kan mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu kan dikuduskan oleh Roh Kudus. Maria juga dalam arti tertentu itu tetap berdosa ya. Ya, kalau yang saya tangkap seperti itu. Kalau ada pendapat pendeta lain yang mengatakan bahwa Maria itu suci ketika menerima Roh Kudus, tapi sebelumnya belum suci. Nah, ini yang menjadi persoalan kita ya untuk pemahaman keseluruhan Mariologi ya, kalau kita mau belajar. Nah, saya sedikit menanggapi. Kalau kita membaca kembali ke dalam kitab suci, dalam surat Ibrani 10 ayat 5, di situ dikatakan begini ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lalu kita buka lagi Injil Lukas bab 1 ayat 42. Ketika Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu ia bersuara dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Semua perempuan. Apakah perempuan di masa depan? Ataukah perempuan dalam perjanjian lama? Perempuan-perempuan yang disebutkan dalam kitab suci. Pasti perempuan dalam perjanjian lama. Yang di masa depan kan belum tahu. Dan diberkatilah buah rahimmu. Ingat kata buah rahimmu. Kata buah rahimmu itu penting. Buah rahimmu. Kalau buah rahim kan dalam pengertian kita kan begini ya. Ada benih dalam kandungan. Tetapi yang membuat kita punya tulang, membuat kita punya daging, punya darah, itu kan berasal dari tubuh ibu kita. Maka kita ini berasal dari buah dari tubuh ibu kita, buah rahim. Bukan dari ayah kita. Ayah kita itu kan cuma secara manusiawi hanya benih, tetapi daging kita, darah kita, itu semua berasal dari ibu kita. Nah, ketika Elisabet mengatakan, diberkatilah engkau. Ini Roh Kudus yang mengatakan lewat Elisabet, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim itu adalah Kristus. Kemanusiaan Yesus berasal dari Maria. Itu yang pertama. Itu perlu ditegaskan. Lalu mari kita baca Matius Matius 7 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan ya. Nanti Bapak Ibu yang mendengar bisa membaca di situ. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu, ingat, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, itu penekanan saya yang pertama. Sekarang kalau kita bicara tentang Bunda Maria ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Paman DKC tadi, saya pikir sudah sangat cukup. Kalau kita merujuk pada Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Nah, ini saya persingkat saja. Ya, pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, supaya menjadi jelas bahwa Maria itu waktu mengandung Yesus dia masih perawan. Lalu di ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu atau anak perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Itu kita bisa lihat dalam nubuat Nabi Yesaya bab 7 ayat yang ke-14. Nah, kalau sesuatu yang sudah dinubuatkan, artinya sesuatu itu sudah dipersiapkan dengan baik. Omong kosong kalau dinubuatkan, tapi tidak dipersiapkan. Berarti Tuhan Allah ini tiba-tiba muncul, lalu minta Maria. Kalau Tuhan Allah tiba-tiba muncul minta Maria supaya mau menjadi ibu Yesus, wanita yang melahirkan anaknya, maka ini semua akan menjadi tidak masuk akal. Berarti Tuhan ini hanya omong kosong saja. Hanya omong kosong saja bicara tentang keturunan dari perempuan yang akan meremukkan tulangmu. Nah, ini kan kita harus melihat kembali, merujuk kembali kepada perjanjian lama. Kalau Tuhan tiba-tiba muncul lalu tiba-tiba tunjuk Maria, tanpa dia tahu sebelumnya Maria ini berdosa atau tidak, maka ini Tuhan juga ini menjadi, kita bisa melihat, menilai sendiri bahwa berarti rencana keselamatan ini sebenarnya hanya aksiden saja, bukan sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Sedangkan kalau kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di situ dikatakan bahwa dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya oleh pengantaran Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, ini penekanan-penekanan ini mau mengatakan satu hal. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, bahkan sejak dikandung ibunya pun, dia sudah menyucikan, sudah menguduskan. Kita lihat dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya, Yeremia, maaf, bukan Yesaya ya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan tuh punya hak prerogatif untuk menentukan, memutuskan, bahkan sebelum dilahirkan. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Apakah sabda Tuhan ini dibatalkan hanya berlaku orang tertentu? Oh iya, mungkin kalau untuk orang tertentu boleh. Tetapi bahwa Tuhan punya hak untuk menguduskan seseorang. Bahkan pada waktu sebelum Tuhan membentuk. Dia sudah mengenal dan dia sudah menguduskan. Ini yang perlu kita tekankan tentang Maria dikandung tanpa noda asal. Nah, kalau seandainya nubuat itu tidak merujuk pada keselamatan, berarti kita harus perlu menggugat kembali kitab suci. Tetapi jelas, semua nubuat selalu merujuk pada keselamatan. Tidak pernah nubuat itu bicara tentang dosa. Masa menubuatkan seorang wanita, tapi wanita itu tetap berdosa. Itu lucu kedengarannya. Sehingga kita perlu menegaskan sekali lagi, kalau Tuhan sudah menubuatkan itu, mengatakan itu lewat para nabi, bahwa akan ada seorang yang keturunan Abraham yang akan lahir dari turunan Abraham dan dia akan menyelamatkan semua orang. Maka Tuhan juga mempersiapkan seorang perempuan yang akan melahirkan. Artinya Tuhan itu sudah ngomong, berarti dia sudah mempersiapkan, dia menjaga itu. Seperti kutipan dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Nah, kembali tadi ke dokumen gereja, Katekismus Gereja Katolik. Di sini dalam nomor 491, dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Itu di Lukas 1 ayat 28. Bahkan sudah ditebus sejak ia dikandung. Kalau saya mau bertanya, apakah Nabi Elia yang langsung naik ke surga itu ditebus atau belum? Yang dijemput dengan kereta api. Kalau Adam bisa menjawab ini, maka kita bisa bicara tentang Maria. Atau Henok yang diceritakan itu. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang diistimewakan oleh Tuhan. Tetapi ingat, sekalipun itu adalah hak prerogatif Allah untuk menebus mereka sejak awal, itu artinya bahwa mereka juga masih diberi satu ruang kebebasan. Dan Maria diberi ruang itu. Karena manusia tetap diberi kebebasan, dia bukan robot yang diatur saja tinggal ikut. Tidak begitu. Ada ruang kebebasan. Apakah engkau mau menjadi ibu Yesus, menjadi ibu dari anak Allah yang Maha Tinggi? Dan Maria menjawab, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Nah, ini saya kira kita tidak perlu berbicara banyak lagi. Sangat jelas bahwa Maria sudah ditentukan menjadi bunda penebus. Kalau dia menjadi ibu penebus, pasti dia sudah ditebus duluan lah. Dia sudah ditebus duluan. Nah, ini saya pikir prinsip-prinsip kitab suci yang perlu kita refleksikan lagi. Ya, Pak Mandekace mungkin ini saja ya. Kalau saya membaca nanti kita panjang lagi nanti. Siap, Paman. Siap, mantap. Oke, sekarang kalau Paman ingin memberikan suatu statement biar nanti Pak Sutogongnya juga enak, Paman. Silakan, Paman. Oke, ya ini seperti statement-statement saya sebelumnya ya. Ya. Kita harus ingat bahwa Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kalau saya tidak salah itu ya, karena oleh dosa Adam maka maut masuk ke dalam dunia kan. Iya. Nah, sekarang karena Kristus yang hidupnya suci,
maka pintu surga itu terbuka. Tapi ingat dulu, yang buat dosa duluan siapa? Hawa. Makanya gereja merefleksikan lagi. Karena Hawa tidak taat, akhirnya Hawa juga terjebak ke dalam dosa. Iya kan? Nah, tetapi sekarang lewat Maria, ketaatan Maria, pintu rahmat itu dibuka kembali. Amin. Ini logikanya begini ya. Kalau kita, ini namanya tipologi. Ini namanya tipologi ya. Seperti ada satu komentar yang saya baca itu bagus juga yang kemarin kita bahas itu. Istilahnya begini ya. Manusia ini harus dikembali kepada hakikat yang asli ketika masih di Firdaus. Iya kan? Ketika mereka diusir dari Taman Firdaus. Tetapi waktu mereka masih dalam Taman Firdaus, mereka itu yang tahu, mereka itu hanya tahu bahwa dalam kondisi di dalam Taman Firdaus itu mereka tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat kan. Mereka hanya tahu yang baik saja. Hanya masalah karena tidak taat, lalu setan menggoda, akhirnya jatuhlah mereka ke dalam dosa. Jadi itu keadaan berahmat. Keadaan berahmat itu keadaan suci, di mana orang tidak tahu dosa itu apa. Mereka tahu itu hanya baik saja, keadaan bersatu dengan Tuhan. Nah ini kalau kita memaknai kitab Kejadian 3 itu. Nah, tetapi ketika ular menggoda Hawa, lalu Hawa tidak taat. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang Tuhan firmankan, kalau kamu makan buah itu, artinya sebenarnya bukan soal makan buahnya, karena kalau soal makan buah Tuhan bilang mati, tetapi ular bilang nanti tidak mati, dan memang tidak mati. Tapi yang dimaksudkan adalah mati secara kekal. Jauh terpisah dari Tuhan, itu mati kekal namanya. Artinya nanti setelah mati fisik ya mati terus. Ini konsep kitab Kejadian bab 3 ya. Nah, tapi yang ditekankan Tuhan itu adalah ketaatan. Nah, Hawa tidak taat. Adam juga begitu. Adam juga tidak taat. Nah, ini menjadi sebuah tipologi. Ini sebuah diskontinuitas ya. Tetapi Tuhan mau membuka kembali. Tuhan membuka kembali lewat anaknya, Sabda yang menjadi manusia. Tetapi dia bertanya lagi. Karena dulu Hawa tidak taat. Sekarang dia butuh lagi seorang perempuan. Sebenarnya dalam perjanjian baru itu bukan Hawa, perempuan. Sebutnya perempuan. Nanti setelah diusir dari Taman Firdaus baru dinamakan Hawa begitu. Tapi waktu masih dalam keadaan Firdaus itu perempuan. Makanya disebut harus ada lagi perempuan yang taat supaya pintu rahmat dibuka lagi, yaitu Maria. Lalu kasih karunia itu kembali lagi. Nah, kasih karunia itu adalah siapa? Adalah Kristus sendiri. Jadi Kristus kasih karunia, Adam itu dosa. Hawa itu buah dari ketidaktaatan, Maria itu buah dari ketaatan. Begitu kira-kira. Mantap, luar biasa pamanku ini. Ibu Bapak, sangat jelas ya penjelasan dari paman kita, Paman Padua. Tadi saya memberikan suatu literasi, paman juga memberikan literasi sedikit, tapi kupasannya sangat luar biasa. Sebelum ke Pak Suto, ke Romo Ageng Suto Wijoyo yang sekarang pindah di Paroki Kutub Utara, kita iklan dulu Ibu Bapak.
Iya, terima kasih Ibu Bapak dan nasihat dari Ibu Bapak semuanya supaya minum jahe panas, minum obat. Siap. Ya ini baru flu Ibu Bapak di kota saya ini baru hujan. Ya mudah-mudahan besok kelar. Oke, Romo Ageng Sutowijoyo dari Uskup Kutub Utara. Salve berkah dalam Romo Ageng. Mic-nya dibuka. Silakan Romo Ageng. Berkah dalam. Gimana tadi setelah melihat videonya pendeta yang tampan Esra Soru dan saya bukakan literasi dari dokumen gereja dan juga dari Paman Padua Romo Ageng. Silakan Romo Ageng. Jawabannya itu hanya singkat aja. Bisa dilihat Lukas bab 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Cuma hanya 4 baris saja kalimat itu. Tapi ini firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Itu kekal. Firman Tuhan itu kekal. Nah, kalau Maria disertai dengan salam oleh malaikat Gabriel, engkau yang dikaruniai. Karunia itu apa? Berkat. Tuhan menyertai engkau. Jadi tubuhnya Maria itu disertai oleh Allah sendiri. Allah Bapa. Allah Bapa itu kudus. Menyertai Tuhan. Menyertai Bunda Maria. Penyertaannya apa? Hanya waktu didatangin Gabriel. Firman Allah itu kekal. Makanya Bunda Maria begitu wafat langsung diangkat naik ke surga. Karena berkat karunia yang menyertai Allah itu. Ini tidak perlu bahasa teologi. Asal anak bisa berbahasa Indonesia, kelas 4 SD, mengerti arti ini. Tidak perlu dengan teologi yang sekolah teologi 4 tahun. Seperti pendeta. Tidak perlu. Ini sudah bahasa yang lugas. Firman Tuhan yang betul-betul menyertai Bunda Maria yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu sudah jelas. Berkata, salam, hai engkau Maria, yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Berkat karunia Tuhan menyertai Maria. Cari perbandingan dari 33.000 ayat. Kepada manusia siapa yang dikasih berkat karunia dan disertai Tuhan? Hanya Bunda Maria. Kalau mau mempelajari sejarahnya, Bunda Maria itu umur 2 tahun oleh Ibu Hana dan Bapak Yohakim itu sudah dipersembahkan di dalam bait Allah. Hingga umur 14 tahun bertunangan sama Santo Yusuf. Itu. Jadi persiapannya Allah itu sudah sejak Santo Yohakim sama Bunda Ana. Merit yang dia tidak kunjung mempunyai keturunan. Dari situ ada nazarnya Bunda Hana. Seandainya nanti mendapatkan keturunan akan dipersembahkan dalam bait Allah. Umur 2 tahun dipersembahkan di bait Allah, ditaruh pada tangga ketiga. Dari situ Bunda Maria belajar dan mempelajari Alkitab sampai umur 14 tahun telah bertunangan sama Santo Yusuf. Itu. Jadi tidak perlu Pak Esra Soru itu mencari ayat lain untuk menjelaskan menolak akan kekudusan Bunda Maria sebagai parawan yang abadi. Kita tinggal
nengok Lukas pasal 1 ayat 12 sudah jelas di situ. Allah menyertai engkau, Maria. Apakah Allah itu menyertai hanya sesaat waktu malaikat Gabriel mendatangi rumah Bunda Maria? Firman Allah itu kekal dari awal sampai akhir. Dan telah dibuktikan Bunda Maria waktu wafat langsung diangkat tubuhnya naik ke surga. Itu sudah jelas. Jadi keyakinan Katolik itu benar-benar akurat bahwa Bunda Maria itu betul-betul kudus, perawan selama-lamanya. Karena apa? Kalau tidak kudus, tidak mungkin Tuhan Allah itu menyertai. Menyertai itu berarti bagaimana? Taman BKT menyertai anak dan istrinya selamanya. Bukan hanya waktu melahirkan anaknya terus pergi. Itu bukan menyertai. Itu bahasa Indonesianya kita sudah jelas, cetha welo-welo. Bunda Maria memang kudus sejak dipersiapkan hingga naik ke surga. Dari saya itu aja, berkat dalam.